Halo semuanya, nama gua Hans. Nama gua Darwin. Hari ini kita dari HWD Consulting ingin membahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk lah dari klien-klien kita ya. Kurang lebih udah 6 bulan dari awal tahun ini sampai sekarang. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk juga ya Win ya. Iya. Terkait khususnya perpajakan lah ya. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan-pertanyaan kan nih dari klien juga nih? Ada nih. Kalau gua ada pertanyaan gini. Jadi ada klien kita nanya. Jadi dia ada pendapatan nih dari luar negeri ya. Oke. Dari luar Ini negeri. ceritanya pegawai lah ya. Pegawai. Tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Tapi penghasilan dari luar negeri. Betul. Dia istilahnya kerja lah gitu kan. Secara remote lah atau ya secara remote. Tapi gajinya dapat dari luar negeri nih. Oke. Berupa SGD. Oke. Nah, itu bayar pajaknya gimana? Gitu. Oh, oke. Jadi kita harus pahami dulu lah ya, berarti konsepnya itu kan mengenai subjek pajaknya berarti dia tetap ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Betul. Karena dia tinggal di Indonesia, berdasarkan time test itu kan selama 183 hari dalam 1 tahun jika tinggal di Indonesia maka ditetapkan sebagai SPDN. Betul. Secara subjek dia sudah memenuhi. Betul. Nah, yang kedua adalah objek pajaknya. Objek pajaknya kan di Indonesia itu kita mengenal konsepnya worldwide income. Jadi penghasilan yang dipajaki di Indonesia itu bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari luar negeri. Nah, ini syarat kedua juga sudah memenuhi sebagai objek pajak. Ya, berarti karena kalau dua syarat ini sudah terpenuhi, maka dia harus bayar pajak gitu kan. Nah, sekarang pajaknya apa yang harus dibayar gitu kan? Iya, apa tuh? Nah, kalau yang tadi lu bilang tadi kan itu nggak anggap dia tidak dipotong lah ya di luar negeri, itu yang dia terima bersih. Anggap dulu ya. Ya anggap kita asumsikan dia yang dia terima itu bersih, tidak dipotong pajak sama sekali. Yang ditransfer setiap bulan berarti contoh let's say 10.000 Singaporean dollar gitu ya. Iya. Nah nanti mungkin di awal-awal tahun ini dia tidak bayar sama sekali gitu kan. Oke, kenapa tuh? Karena hitungannya kan tidak ada withholding tax dulu. Oke. Nah, nanti pada saat SPT tahunan baru diperhitungkan Total? PPh 29-nya berapa. Anggaplah 10.000 itu adalah per bulan misalnya. Berarti kali 12 lah ya. Kali 12, 120.000. Oke. Dikonversikan ke dalam rupiah, kita anggap 10, mungkin sekarang 15.000 lah ya. Nah, mungkin banyak orang belum tahu nih, konversi itu pakai rate kapan tuh? Nah, kan tiap bulan nggak ada tuh Ya, rate-nya. Nah, pada saat dikonversi rate-nya berarti pakai yang mana tuh? harusnya memakai kurs PMK. Oke. Kurs PMK Karena pada saat ditransfer. kita ngomongnya itu adalah konteksnya pajak gitu ya. Iya. Bukan kayak kurs BI atau apa Tuh, gitu ya. kurs PMK yang pada saat dia ditransfer. Oke. Nah, setelah itu dihitung, ya itu balik lagi ke penghitungan biasa SPT tahunan, dikurangi PTKP, penghasilan kena pajaknya berapa, lalu dihitung ke tarif PPh pasal 17, yang tarifnya juga progresif kan, 5, 15, 25, 30, 35. Nah, itu di PPh 29 itu kan harus dibayar tuh di SPT tahunannya. Nah, itu baru dihitung PPh 25-nya. Berarti hitungnya tiap tahun gitu ya? Iya, PPh 25-nya itu berdasarkan penghasilan dia di tahun sebelumnya. Dengan dasar ini kan penghasilan teratur. Wajib pajak ini setiap bulan menerima penghasilan ini. Betul. Berarti kalau itu pada saat tahun-tahun pertama itu memang nggak ada PPh 25 ya? Karena kan dia baru gitu kan ya? Betul. Oke. Semoga itu bisa menjawab lah ya pertanyaan-pertanyaan klien kita ya. Iya, semoga sih. Mungkin nambah dikit lagi nih pertanyaannya. Misalnya, tadi kan kita asumsinya itu belum ada dipotong. Kalau misalnya udah ada dipotong, yang bisa dilakuin atas potongan itu apa tuh? Itu sebenarnya bisa dikreditkan di dalam SPT tahunan kita. Tapi baik lagi itu kan sesuai perjanjian Tax treaty ya? Tax treaty atau P3B, antara Indonesia dengan negara asal itu. Oke. Kan kita belum, kan nggak ada detail tuh kita ini dari negara mana kan. Betul. Ya, pokoknya intinya ya tax treaty-nya gimana nanti dihitung ulang gitu kan dengan tarif pajak Indonesia. Betul. Dan kredit pajak itu kan juga nggak bisa langsung dikreditkan semua, mungkin ada syarat dan ketentuan
yang harus dipelajari lebih lanjut lah. Betul. Oke. Nah, gue juga ada pertanyaan juga nih, Win. Wah, apa nih? Jadi salah satu klien kita juga nanya terkait dengan hibah pernikahan. Wah, jadi klien kita ini ceritanya baru nikah lah ya tahun ini. Oke. Baru nikah, ya mungkin istilahnya di pernikahan itu kan ada istilahnya uang pernikahan, hibah, lalu juga angpau, itu kan jadi satu gitu kan. Dan mungkin nilainya cukup lumayan. Oke. Nah, itu kira-kira dari segi perpajakan itu dipajakin nggak tuh, Win? Jadi gini, sebenarnya ada kalau di PPH itu ada yang namanya itu bukan objek pajak ya. Nah, salah satunya itu adalah namanya sumbangan. Sumbangan di mana kata kuncinya itu sebenarnya sumbangan, satu sumbangan, kedua adalah dari siapanya. Kalau misalnya sumbangan itu tidak terkait dengan related ya ataupun pekerjaan, itu sebenarnya adalah bukan objek pajak gitu. Jadi contoh kayak yang tadi sumbangan pernikahan atau angpau pernikahan gitu kan. Itu kan sebenarnya yang ngasih itu adalah orang-orang ya kayak teman segala macam gitu kan. Bukan istilahnya itu kayak dalam pekerjaan, kayak misalnya lu kerja sama orang gitu kan. Terus tiba-tiba lu dikasih duit gitu. Kan itu ada perdebatan tuh. Bisa jadi kalau pas lu dikasih duit, ini duit atas apa nih? Jangan-jangan karena lu bekerja sama dengan orang itu adalah sebenarnya fee yang disamarkan sebagai sumbangan. Karena hubungan pekerjaan. Benar. Tapi kan ini kan secara cuma-cuma dan lu mendapatkannya, maksudnya nggak ada maksud lain gitu. Nah, setahu gua itu tuh adalah dikecualikan dari objek PPH. Jadi sumbangan atas angpau pernikahan ini itu nggak kena pajak gitu. Tapi baik lagi harus dilaporkan ke dalam SPT tahunan kan? Betul, itu yang sering lupa orang. Kadang wah nggak kena pajak segala macem. Nah, balik lagi perpajakan kita itu kan dibagi dari dua kan, ada dari sisi administratifnya, terus dari sisi juga kayak kita bilangnya operasionalnya lah atau pembayarannya lah ya. Walaupun ini nggak dibayar, ya tetap harus dilaporkan gitu. Oke. Itu sih kalau gua bilang. Berarti kalau misalnya dapat angpau dari atasan, dapat angpau dari perusahaan tempat kita bekerja, berarti seharusnya itu kena pajak dong, Pak? Nah, balik lagi, itu ada maksud tertentu nggak gitu kan? Karena kalau setahu gua nih, balik lagi di pengawasan perpajakan kita, itu kan mereka pasti akan menilai apakah suatu pendapatan yang kita dapat itu ada substance di belakangnya itu apa gitu. Nah, kalau misalnya memang ini nggak ada maksud tujuan lain, cuman bener-bener ngasih gitu atau apa, itu seharusnya sih nggak kena pajak ya. Oke. Ya. Itu sih. Kalau saya cukup menjawab pertanyaan klien kita lah ya. Semoga ya cukup menjawab ya. Tapi kalau misalnya masih perlu lebih jelas lagi, mungkin ya bisa langsung, kalau misalnya yang nonton juga mau tahu segala macam, ya bisa kontak kita ke Instagram kita sih. Ya. Mungkin nanti kita bisa agak lebih detail lah ya, lebih one-on-one gitu kan. Betul. Karena kan kita bisa jawabnya secara lebih detail lagi nih, kan ada kayak term and condition-nya di gimana gitu kan. Iya. Itu. Oke. Next itu Bapak kayaknya banyak pertanyaannya nih. Aduh, gua lagi nih ya. Apa lagi Pak pertanyaannya, Pak? Bentar, gua nanya ya. Kalau misalnya nih, ini ada mungkin agak ini ya, mungkin keahlian Bapak nih. Ada yang nanya gini, berita acara laporan WES itu gimana tuh? Kena pajak kah atau? Ini berarti maksudnya untuk perusahaan atau badan lah ya? Iya, perusahaan atau badan sih. Oke, jadinya memang jadi kita memang ada konsep itu, ada fiskal dan komersial lah ya, kalau di perusahaan badan itu ya. Jadi ada koreksi fiskal karena treatment di komersial dan fiskal itu kan berbeda. Betul. Mungkin secara PSAK atau IFRS atau mungkin GAAP itu kan ini biaya yang bisa dikurangkan.
Tapi secara perpajakan belum tentu bisa dikurangkan gitu kan. Untuk waste ini ya. Nah ini ceritanya kan waste mungkin untuk perusahaan entah catering atau restoran ada banyak sisa-sisa lah makanan yang sudah tidak layak atau sudah basi gitu kan dan harus dibuang. Betul. Nah itu memang itu harus dirinci ya setiap hari atau setiap minggu secara berkala berapa banyak waste yang sudah dibuang gitu kan. Supaya memang ada bukti pada saat terjadi pemeriksaan nanti ya memang ini beneran dibuang gitu kan. Untuk expand gitu ya. Betul, termasuk juga manufaktur juga sama. Kalau misalnya ada misalnya barang-barang atau mungkin material yang sudah tidak layak pakai dan harus dibuang, ya itu juga ada berita acaranya juga gitu kan. Betul. Berarti berita acara itu penting ya, karena itu formnya gitu ya. Betul. Dan itu bukan form aja, malah kadang diminta fotonya juga. Memang mana buktinya ini sudah basi atau apa? Kan kalau ada foto jauh lebih meyakinkan lah ya. Betul. Berarti secara administrasi kalau kita bilang perpajakan itu admin itu penting ya. Kayak iya, betul. Apapun yang kayak kita nggak bisa cuman bilang oh ini angka ini adalah waste gitu tanpa ada bukti atau apapun gitu kan. Betul, betul. Jadi memang ya baik lagi harus bisa dibuktikan gitu kan. Bahkan kadang kita juga sering dapat terima SP2DK dari kantor pajak gitu kan, dia minta bukti mana nih memang beban ini sekian juta, beban ini sekian ratus juta, ini rinciannya apa gitu kan, atau rekapnya seperti apa, itu kan juga harus kita provide juga. Benar. Mungkin itu juga salah satu kenapa orang kayak nge-hire kita ya, untuk dari sisi adminnya juga ya, karena kan mungkin beberapa orang akan kesulitan untuk merekap inilah atau menyiapkan administrasinya lah ya, gitu. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu juga tentang aturan ini gitu kan. Mungkin dia pikir, oh ya bisa lah, ini kan perusahaan catering, udah pasti bisa dibuang, bisa dijadiin beban dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka kurang satu detail, yaitu ya harus ada berita acara atau harus ada bukti apa gitu kan untuk mensupport angka ini. Oke sih. Ya semoga itu menjawab ya. Untuk pertanyaan yang tadi saya tanyakan tentang waste waste expense. Betul. Lalu kita next question lah ya Pak. Next question itu terkait dengan nah yang baru-baru ini nih UMKM. Ini ada pertanyaan klien kita menanyakan, gimana nih berarti PT, CV, firma ini sudah bisa UMKM lagi dong nih dengan ada PP yang baru di tahun 2026 ini. Nah, mungkin untuk menjawabnya itu agak sedikit background dulu ya. Kan mungkin kita tuh baru ada aturan yang keluar PP 20 tahun 2026 kan. Nah, itu tuh keluarnya itu kalau nggak salah bulan Mei ya? April. Oh, sorry. Disahkannya itu April, tapi baru announce ke kita itu Mei. Betul, announce-nya itu di Mei, tapi berlakunya itu April. Maksudnya aturannya berlaku April nih. Ya kita tahu lah ya, misalnya tadi kan pertanyaannya CV, PT nggak bisa, apakah nggak bisa lagi UMKM gitu kan? Sebenarnya kalau menurut pendapat gua ya, kenapa pemerintah itu majuin gitu? Kayak kenapa dikasih tahunnya Mei tapi berlakunya April? Karena pasti pemerintah itu udah tahu kalau dikasih tahunnya Mei terus dikasih masa transisi, itu masa transisi isinya orang buat PT semua. Oh, ini salah satu tax planning orang-orang lah ya. Jadi membuat PT supaya bisa tarifnya UMKM gitu kan. Bener, karena kan sebenarnya balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah kayak CV dan PT ini udah nggak bisa? Jadi di aturan terbaru ini, CV dan PT yang udah berdiri atau aktif, bukan berdiri ya, aktif NPWP-nya setelah tanggal 22 April, tanggal 22 pun nggak bisa tuh, 22 dan seterusnya, itu nggak bisa lagi pakai tarif UMKM. Nah, tapi gimana untuk yang udah terbit NPWP-nya itu sebelum tanggal 22, misalnya tanggal 20 April. Nah, itu masih menggunakan PP 55 yang lama, di mana PP 55 itu kan masih diatur kayak misalnya kalau CV itu bisa 4 tahun gitu kan.
Kalau PT 3 tahun gitu kan. Nah itu ya masih bisa lanjut. Jadi contoh kalau dia berdiri CV nih ya, CV berdiri 20 April, ya berarti 2026 dia bisa pakai 7, 8, 9, 2029 sampai. Gitu. Berarti PT perorangan masih bisa, Pak? Nah, aturan yang baru ini PT perorangan, orang pribadi dan koperasi itu masih bisa untuk UMKM. Tapi koperasi ada ininya juga ya? Koperasi ada diatur tahunnya. Kalau yang PP terbaru. Sebenarnya dulu tuh koperasi juga ada tahunnya. Iya. Cuman ada satu pasal, yang pasal 59 itu kan dihapus semua tuh. Yang mengatur tentang kayak orang pribadi 7 tahun lah, PT 3 tahun, CV itu dihapus. Nah cuman ini dimasukin ke salah satu pasalnya lagi 4 tahun untuk koperasi. Oh, gitu. Sedangkan untuk orang pribadi dan PT perorangan tidak ada batas waktu. Betul. Selama masih memenuhi syarat dan ketentuan memakai tarif UMKM. Betul, 4,8 M. Nah, itu syaratnya tuh ada detailnya lagi tuh. Mungkin kalau kita bahas itu kepanjangan sih. Entah itu suami istri PT perorangan, dan yang lain sebagainya yang lebih kompleks lah ya. Betul. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah PT dan CV setelah aturan ini berlaku nggak bisa lagi? Dikasih masa waktu di mana kalau misalnya sebelum 22 April itu masih bisa pakai yang lama. Tapi kalau dia aktif NPWP-nya setelah 22 April ya itu tidak bisa lagi pakai NPWP. Mungkin kata-katanya adalah ya mungkin pemerintah kasih masa inilah ya, transisi lah ya. Gitu. Memang cukup mengagetkan ya, tiba-tiba muncul. Iya, ini karena aturan yang sudah kita tunggu-tunggu dari tahun lalu itu sebenarnya. Benar. Dan cukup mendadak kan? Iya, betul. Cukup mendadak. Ini juga banyak berefek ke klien-klien kita sih. Iya. Karena banyak klien kita yang usahanya mikro, kecil, dan menengah juga ya. Betul. Oke. Semoga bisa menjawab lah ya pertanyaan itu. Oke. Nah, ini untuk last question lah ya. Ini ada salah satu, ini sebenarnya bukan klien lah ya, ini salah satu DM yang masuk ke IG kita nih, Win. Oke. Saya bacakan lah ya. Halo HWD, saya tahu HWD dari teman saya. Setelah menonton, mata saya sedikit terbuka untuk memulai urus pajak usaha kecil-kecilan yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Kondisi saat ini saya agak ragu dengan angka yang harus saya bayar ketika mau mulai urus pajak. Boleh minta saran saya harus mulai dari mana dan apakah HWD memberi layanan untuk usaha kecil seperti saya. Usaha saya di bidang jual beli alat tulis kantor. Itu mungkin distributor ya? Mungkin ya, ataupun ya kalau jual beli alat tulis kantor yang kecil menengah mungkin toko juga bisa sih. Iya. Toko alat tulis gitu kan. Ya kalau kita sih kliennya memang rata-rata UMKM semua ya. Banyakan ya. Karena ya kalau dia tanya kita menyediakan layanan untuk UMKM ya kita justru klien kita banyakan UMKM gitu. Dan kalau pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan terlebih dulu, mungkin ketemu dulu kali ya. Ngobrol dulu Karena gitu. Kita masih cukup pertanyaan ini sangat awam ya, kayak kita nggak tahu apakah dia dari orang pribadi atau badan. Kalau dia omsetnya berapa, apakah memakai tarif UMKM atau tarif normal. Lalu juga untuk pembukuannya, administrasinya seperti apa, karyawannya bagaimana, potongan-potongan pajak withholding tax-nya gimana, itu kan segala sesuatu yang harus disiapkan ya. Benar, dan kita juga harus mungkin melihat historinya ya. Kita kan cuma ditanya ini mau bayar pajak, cuman kan kita nggak tahu apakah sebelumnya pernah bayar pajak, ataukah selama ini NPWP-nya justru belum aktif atau apa. Ya, itu sudah kan berdiri sejak 20 tahun lalu ya. Itu yang harus ya kita lebih enak sih kalau kita langsung meet one on one ya untuk itu ya. Jadi memang kita bisa gather data, kira-kira dia keperluannya seperti apa dan juga background-nya seperti apa gitu kan. Betul. Nah mungkin kalau secara general dia nanya nih, saya mau bayar pajaknya gimana gitu kan. Kalau kita asumsi lah ya, asumsi dia benar-benar adalah usaha yang
kecil-kecilan banget nih. Nah, anggaplah kita UMKM lah. Ya berarti artinya dia akan kena tarif UMKM yang 0,5%. Kalau sekarang ya, kalau sekarang orang pribadi. Kalau misalnya kayak tadi kita bahas, CV atau PT, dia baru berdiri sekarang, ya nggak bisa lagi gitu. Dengan tarif normal. Dengan tarif normal. Gitu. Lalu juga karyawannya ada berapa, itu harus bayar pajak kalau memang karyawannya di atas PTKP. Betul. Tapi nggak bayar aja, harus dilaporin. Betul. Jangan lupa. Oh, iya. Kayak pembahasan kita tadi, nggak semua yang nggak dibayar itu nggak dilaporin gitu. Itu yang penting sih harus dilaporin juga sih. Satu lagi. Apa tuh? Terkait PPN, apakah dia PKP atau tidak? Betul. Tapi kalau misalnya kita anggapnya udah di atas 4,8 sih, ya harusnya dia udah PKP ya. Iya. Iya, Tapi kan? ada juga kan yang di bawah 4,8 mau dikukuhkan sebagai PKP? Iya, itu tergantung dari pelakunya sih, maksudnya dari pemiliknya ya. Iya. Kalau dia mau memilih menjadi PKP ya bisa gitu. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari salah satu follower kita lah Iya, yang ada di semoga ya. DM ini. Kalau masih bingung sih, better kita untuk meet one on one sih, biar lebih jelas, karena kan kalau by DM mungkin agak susah ya kita ya. Oke. Mungkin Ada itu lagi? itu Cukup aja, ya? cukup ya. Kayaknya itu aja pertanyaannya saat ini. Mungkin sementara itu dulu sih. Kalau nanti ada lagi, mungkin kita bikin bincang pajak berikutnya sih kalau itu. Ya. Oke, Oke. sekian bincang pajak kali ini. Gua Darwin. Gua Hans. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa kontak kita di IG. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton.